Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Masjid Al-Ikhlas Gunung Mutiara, Blok CH Gunung Putri. Inilah masjid kita Al-Ikhlas yang insya Allah pada hari ini tanggal 25 Desember 2020 melaksanakan sholat Jumat kelima. Ya, hari ini kelima ya. Dan ya seperti mungkin Anda sudah lihat, ini masjid kami yang tadinya adalah musola, dan alhamdulillah ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya. Akhirnya kita bangun masjid. Ya, belum 100% selesai sesuai dari desain awal, tapi insya Allah sudah kita gunakan untuk Jumat dan kegiatan ibadah harian. Mudah-mudahan masjid ini menjadi rumah kita bersama untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah bersama di sini, kita bersosialisasi, ya saling menguatkan ukhuwah di antara kita. Mudah-mudahan channel ini juga bermanfaat untuk kita semua. Silakan subscribe dan silakan memberikan komen di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terkait pelaksanaan sholat Jumat pada kesempatan Jumat ini tanggal 10 Jumat awal 1942 Hijriah atau 25 Desember 2020. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, diharapkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker dengan baik, dengan menjaga jarak dan mencuci tangan. Kemudian selanjutnya mengenai saldo infak, perlu kami sampaikan bahwa Jumat lalu saldo sebesar 28.291.082 rupiah, penerimaan sebesar 750.600 rupiah, kemudian pengeluaran sebesar 2.260.500 rupiah, sehingga saldo infak menjadi 26.778.182 rupiah. Kemudian berpindah sebagai topik sekaligus imam pada hari ini adalah Ustaz Dr. Andes Haji Hasan Mauludin MSI dengan bertema tugas hidup adalah amanah dari Allah. Kemudian dia telah diberikan karena waktu sudah masuk, mohon kepada jemaah untuk yang menggunakan handphone agar saya memberikan menjadi perkembangan. Staf yang masih menerima segera di sini. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah.
فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya bacakan ayatnya. Sesungguhnya Allah pernah menawarkan amanah. Inna aradnal amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, tapi mereka semua menolak, menyatakan tidak sanggup. Justru yang mengambil amanah ini adalah manusia. Oleh karena itu, dalam kesempatan singkat ini, izinkan saya membahas sesuai dengan judul hidup ini adalah amanah. Dalam soal amanah ini setidak-tidaknya ada 5 unsur yang harus kita perhatikan. Tentu ada unsur-unsur yang lain, silahkan dikembangkan. Tapi setidak-tidaknya ada 5 unsur dalam amanah. Amanah itu yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diamanahkan. Tapi kita akan coba kembangkan. Amanah yang pertama dari Allah ini adalah yang bersifat umum. Semua orang yang beriman terkena dengan amanah ini. Dan bahkan sesungguhnya seluruh manusia ini juga menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu Allah akan menciptakan Adam, pengumumannya kepada makhluk yang lain, kalimatnya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akan aku ciptakan makhluk bernama manusia yang akan menjalankan tugas di bumi, fil ardi khalifah. Artinya manusia ini diberi amanah oleh Allah untuk menjalankan sesuatu, menjalankan tugas, harap dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita khususkan kepada orang yang beriman. Amanah yang bersifat umum. Amanah yang bersifat umum itu adalah Allah kalimatkan dengan kalimat yang pendek tapi mencakup seluruh. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tugasnya manusia itu, orang beriman itu adalah ya'budun, menyembah Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Itu semua orang yang beriman harus melaksanakan tugas. Oleh karena itu, sering kita tidak sadari amanah ini. Ternyata amanah ini kita ucapkan dalam setiap kita sholat, dalam setiap kita membaca Fatihah. Kalimatnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Harus disadari pada waktu membaca kalimat ini, iyyaka na'budu, janji kita melaksanakan amanah. Janji kita kepada Allah melaksanakan amanah bahwa kita akan beribadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah memohon pertolongan. Jadi kita wajib ibadah. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, orang yang tidak melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang ada pada kita, status kita, itu adalah amanah. Amanah-amanah ada yang berbeda secara khusus karena Allah memberikan amanah berupa jabatan, berupa fungsi. Menyebut jabatan itu hakikatnya adalah amanah, prosesnya ada, tapi hakikatnya adalah amanah. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman,
Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah yang memberikan kewenangan, kekuasaan kepada seseorang. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah pula yang akan mencopotnya. Ada pekerjaan di situ, ada tugas di situ yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya. Makanya dari unsur yang 5 ini, amanah itu yang pertama hakikatnya adalah menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, dalam menjalankan amanah ini ada aturan. Ya, kita sering mendengar ada aturan, ada perundang-undangan, ada hukum, ada batasan-batasan. Di dalam agama aturan, undang-undang, hukum, batasan-batasan itu sudah sangat jelas. Kata Rasulullah, yang halal itu jelas, yang batil itu jelas, yang haram itu jelas. Maka laksanakanlah tugas-tugas ini sesuai dengan aturan. Sebab kalau kita melaksanakan tugas tidak sesuai dengan aturan, maka ini tidak amanah, kan? Amanah yang ketiga adalah batasan waktu. Kita dibatasi oleh Allah tentang waktu. Tadi saya sebutkan dalam Al-Quran, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah akan mencopot seseorang dari kekuasaannya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi jangan orang mengira kalau orang sekarang sudah berkuasa, punya kewenangan, akan selama-lamanya dia. Ya. Kesombongan Firaun harus dibayar mahal, diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditenggelamkan di Laut Merah. Tapi karena dia sombong dan bahkan mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, harus dibayar mahal, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta tentara. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ingat-ingat, kalau kita diberi kewenangan sebagai apa saja, punya kekuasaan apa saja, ingat bahwa dibatasi oleh waktu. Dan yang memberhentikan bukan manusia, ada jalannya. Yang memberhentikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, karena hidup ini adalah amanah, karena hidup ini adalah tugas, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dipertanggungjawabkan. Tugas-tugas dunia banyak harus dipertanggungjawabkan kepada manusia. Tugasnya pengurus masjid bertanggung jawab kepada jamaah. Apa yang dilakukan, Rp1, Rp2 harus dipertanggungjawabkan. Tapi jangan lupa, pertanggungan jawab kepada manusia saja tidak cukup, harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu. Di dalam Al-Quran disebutkan orang bicara itu, satu kata saja dicatat oleh malaikat. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang terakhir, 5 unsur ini. Yang pertama adalah amanah itu tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah laksanakan sesuai aturan, laksanakan sesuai dengan hukum. Kalau agama ada aturannya, ada Al-Quran, ada hadis Rasulullah SAW, ada ijma' ulama, sesuai aturan. Yang ketiga, batasan waktu. Kalau kita diberi amanah, jangan lupa ini, karena suatu saat akan diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pertanggungan jawab itu bukan hanya di dunia, tapi pertanggungan jawab ada di akhirat nanti. Yang terakhir, layaknya amanah, maka orang yang diberi amanah itu mendapatkan balasan. Kalau balasannya baik, yang disebut dengan ujrah, yang disebut dengan thawab, yang disebut dengan pahala, yang disebut dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhirat balasannya surga. Tapi kalau amanah tidak dilaksanakan dengan baik, di dalamnya banyak penyimpangan, di dalamnya banyak kecurangan, di dalamnya banyak kezaliman, maka berhadapan dengan pengadilan Allah di akhirat nanti.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menutup khutbah Jumat pada hari ini perhatikan firman Allah. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sangat populer. Kata Rasulullah, di yaumul qiyamah semua orang akan ditanya. Pertanyaan yang pertama, umurnya berapa? Semakin lama hidup seseorang di dunia, maka tentu semakin banyak pula yang harus diberikan pertanyaan jawab. Oleh karena itu, kita mesti diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan baik-baiknya, gunakan untuk ibadah karena umur akan ditanya. Yang kedua adalah an jismihi, tentang badannya, tentang fungsi tubuhnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika anhu mas'ula. Pendengaranmu, matamu, telingamu, mulutmu, kakimu nanti akan ditanya. Digunakan untuk apa saja. Di dalam surat Yasin Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini tangan nanti bicara, ini nanti kaki nanti menjadi saksi. Apakah saksi ini, kaki ini diajak berjalan untuk kebaikan? Apakah kaki ini diajak berjalan untuk maksiat atau dosa? Nanti di akhirat akan memberikan kesaksian. Di dunia mungkin bisa ditutup-tutupi, di akhirat tidak bisa ditutup-tutupi. Harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah, kita akan ditanya tentang ilmu wa an ilmihi. Kita punya ilmu, digunakan untuk apa saja. Gunakan ilmu untuk kebaikan. Yang terakhir kata Rasulullah, wa an malihi, dan hartanya. Tentang harta ini Rasulullah menyampaikan akan ditanya dua hal. Dari mana harta diperoleh dan untuk apa digunakan. Hartanya diperoleh dengan halal, tapi digunakan untuk haram, masuk neraka. Dipergunakannya untuk yang baik, tapi sumber hartanya haram, masuk neraka. Jadi untuk harta ini hati-hati. Harta yang halal dan barokah itu yang pertama diperoleh dengan halal, yang kedua digunakan untuk ibadah dan kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya, para jamaah, tolong sampaikan kepada orang lain, kepada keluarga, hidup ini adalah hanya titipan dari Allah dan itu adalah amanah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.